Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kita kembali lagi dalam opini None yang saya akan memberikan sudut pandang terhadap beberapa kebijakan, permasalahan, dan tentunya aktivitas kehidupan sosial masyarakat, kenegaraan, pemerintahan, dan yang lainnya yang hidup di dalam keseharian kita. Kenapa mesti itu? Karena itu adalah sebuah kontribusi pikiran, kontribusi tanggung jawab, dan kontribusi memberi dan meluangkan informasi-informasi yang mungkin orang lain membutuhkan, dan kalau tidak pun dibutuhkan itu menjadi bagian dari data yang kita harus jadikan perbandingan bagi cara mengambil keputusan kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya bicara hari ini tentu akan membicarakan hal yang paling membahagiakan, yaitu dimulainya pelaksanaan tatap muka di sekolah. Bayangkan, selama 2 tahun kita harus mencoba adaptif terhadap pembelajaran digital yang harus memberi losis learning terhadap anak didik dan guru kita. Saya sepakat bahwa pembelajaran digital itu adalah satu value added bagi sistem pembelajaran kita. Tetapi tidak seluruh hari harus diambil oleh digital. Karena apa? Karena harus ada sentuhan karakter, harus ada cara bagaimana memperlihatkan perilaku yang baik, mengajarkan tata krama yang baik, mengajarkan gestur yang baik terhadap anak-anak kita ke depan. Saya tidak bisa bayangkan kalau anak-anak kita pintar secara knowledge, kognitif, dan sebagainya, tapi dia nggak punya karakter. Dia pintar, tetapi dia tidak baik dan benar. Dia harus baik dan benar supaya dia bisa membangun kecerdasan yang didapatkan di dalam sekolah untuk membangun dirinya, sekelilingnya, keluarganya, untuk kehidupan yang lebih baik. Dan itulah sebaik-baiknya pendidikan bagi anak-anak kita. Kita tentu pahami bahwa pembelajaran tatap muka ini bisa segera dilakukan karena ada kondisi yang membaik. Kondisi yang membaik dari level-level pandemik COVID kita. Level yang 4 menjadi 3, 2 bisa tatap muka. Yang vaksin banyak bisa tatap muka. Walaupun ada beberapa daerah SMA-nya divaksin, yang disuruh sekolah SD SMP-nya. Walaupun kita tahu bahwa umur 12 tahun ke bawah itu belum ada ketentuan tentang harus divaksin. Tetapi inilah tugas kita bersama. Saya dorong supaya yang SMA terus digenjot untuk memulai aktivitas tatap muka. Sangat penting. Daripada mereka harus berkeliaran, nongkrong, dan tidak menentu apa yang dia harus lakukan. Itu cukup berbahaya. Walaupun di dalam nongkrong itu juga pasti ada edukasi yang tidak sistematis. Tapi yang dibutuhkan bagi 17 tahun kita ke bawah ini adalah sistem yang terbangun dengan sistematis tetapi mengarah kepada demokrasi pendidikan kita. Saya yakin dengan tatap muka yang lebih baik ini, dengan kekebalan yang ditargetkan, walaupun harus dipacu terus. Dan saya lihat bangsa dan negara ini memacu itu sangat kuat. Dan kita harus berterima kasih kepada pemerintah yang telah menurunkan semua komponennya. Kepolisian, Tentara Nasional Indonesia, Badan Intelijen Nasional untuk turun
membangun putra-putri masa depan kita untuk cepat divaksin, untuk mereka tetap cepat tatap muka. Karena itu menjadi tanggung jawab masa depan. Luar biasa. Mereka telah membuat peningkatan pencapaian target yang lebih banyak, lebih baik daripada kalau dilakukan secara normal dan standar. Ini poin bersama bahwa semua lembaga, institusi, dan masyarakat memang concern pada pendidikan. Sekarang kembali kepada orang pendidikan. Dorongan moral dan fasilitasi dari semua institusi, masyarakat, orang tua, harus kita kembalikan sebagai sebuah kepercayaan. Dan kepercayaan itu harus dibangun dengan memberikan pembelajaran tatap muka yang efektif dan berkualitas. Gabungkan pengalaman 2 tahun digital itu dengan kemampuan karakter yang kita harus bangun kepada anak didik kita. Bangunkan kembali dan kawinkan semua pengalaman selama 2 tahun itu dalam melakukan interaksi dengan anak didik kita. Tentu ini sebuah pembelajaran yang memberikan hikmah luar biasa. Bagaimana proses kita membangun kelas tatap muka itu dan pengalaman digital yang kita lakukan. Mungkin salah satu contoh, nggak perlu lagi absen dalam tulisan. Karena anak-anak kita telah melewati tanpa absen dalam kertas. Mungkin kita harus mencoba membangun tugas di dalam anak didik kita, tugas pelajaran dalam skala-skala digital. Kita sisa dorong bagaimana dia berinteraksi, bagaimana dia melihat dan mempelajari gestur dan tata krama yang baik. Karena itu moral bangsa, moral kehidupan. Bukan ilmu bangsa dan bukan ilmu kehidupan. Tetapi sekali lagi, sekarang 2 tahun ini kita lusis di moral. Bagaimana kita memperbelajarkan nilai-nilai moral kepada anak didik kita. Itulah saya berharap mari bangun terus kekuatan bersama, tumbuh bersama, solidaritas sosial bersama untuk cepat menutupi 2 tahun anak-anak kita tidak belajar tatap muka. Kita tutupi dengan cara kita bangun norma dan sistem yang lebih bagus di pembelajaran tatap muka dengan mengawinkan hikmah-hikmah yang pernah kita dapat selama pembelajaran 2 tahun tidak tatap muka. Bagaimana kesehatan itu penting. Bagaimana interaksi yang normal berdasarkan standar-standar kesehatan. Dan sekali lagi, bagaimana menjaga nilai-nilai antara manusia. Itu yang paling penting. Akhir kata, mari dukung terus guru, siswa, pemerintah, dan orang tua untuk berkolaborasi bersama dengan kekuatan moral untuk membangun pendidikan yang lebih baik di Indonesia dan bisa bersaing dengan negara-negara lain di dunia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.